Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pesan firman Tuhan hari ini, hadapi ketidakpastian ekonomi dengan iman. Mari kita renungkan Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, beberapa tahun terakhir, persoalan ekonomi menjadi salah satu pergumulan terbesar masyarakat Indonesia. Harga kebutuhan pokok terus meningkat, lapangan pekerjaan semakin kompetitif, daya beli masyarakat menurun, dan banyak usaha mengalami perlambatan. Tidak sedikit keluarga harus mengatur ulang pengeluaran, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Pergumulan ini juga dirasakan oleh banyak jemaat dan para pelayan Tuhan. Ada yang bertanya dalam hati, bagaimana saya mencukupi kebutuhan keluarga? Ada pula yang khawatir memikirkan biaya pendidikan anak, cicilan, pelayanan, atau masa depan. Menariknya, Yesus telah mengetahui bahwa kebutuhan ekonomi akan menjadi kekhawatiran manusia. Karena itu ia berkata, janganlah kamu khawatir. Perintah ini bukan berarti orang percaya tidak boleh bekerja keras atau membuat perencanaan. Justru Alkitab mengajarkan kita untuk rajin bekerja, hidup bijaksana, dan mengelola berkat Tuhan dengan baik. Yang Yesus larang adalah hidup yang dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga hati kehilangan damai dan iman kepada Allah. Pertama, Bapa di surga mengetahui kebutuhan kita. Yesus berkata bahwa Bapa mengetahui apa yang kita perlukan bahkan sebelum kita memintanya. Seringkali kita merasa sendirian menghadapi tekanan ekonomi. Namun Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap pergumulan anak-anaknya. Tidak ada satupun kebutuhan yang luput dari perhatiannya. Karena itu, sebelum mencari jalan keluar, datanglah terlebih dahulu kepada Tuhan dalam doa. Kedua, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati. Kekhawatiran tidak pernah menambah berkat. Sebaliknya, kekhawatiran menguras kekuatan, menghilangkan sukacita, melemahkan iman, membuat kita sulit melihat pertolongan Tuhan. Iman bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan, tetapi memandang kenyataan bersama Tuhan yang jauh lebih besar daripada persoalan. Ketiga, tetaplah bekerja dengan rajin dan penuh integritas. Percaya kepada Tuhan bukan alasan untuk bermalas-malasan. Justru orang percaya dipanggil bekerja dengan sungguh-sungguh, mengelola keuangan dengan bijaksana, menghindari utang yang tidak perlu, hidup sederhana, menjaga kejujuran dalam segala hal. Seringkali Tuhan memberkati melalui pekerjaan yang dilakukan dengan setia. Jangan mencari jalan pintas yang melanggar firman Tuhan hanya karena tekanan ekonomi. Keempat, utamakan kerajaan Allah. Yesus tidak berkata, carilah uang dahulu. Ia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Ini bukan berarti kebutuhan materi tidak penting. Artinya jangan sampai tekanan ekonomi membuat kita meninggalkan ibadah, mengurangi kehidupan doa, kehilangan integritas, menjauh dari Tuhan. Ketika Kristus tetap menjadi yang terutama, kita belajar mempercayai pemeliharaannya, sekalipun jalan yang kita lalui tidak selalu mudah. Hari ini, mungkin kita belum melihat seluruh jawaban Tuhan, namun kita dapat memegang satu kepastian, Bapa yang memelihara burung di udara dan bunga di padang tidak akan melupakan anak-anaknya. Pertanyaan refleksi bagi kita, ketika menghadapi tekanan ekonomi, apakah kita lebih dikuasai oleh kekhawatiran atau oleh kepercayaan kepada pemeliharaan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Setia, Engkau mengetahui setiap kebutuhan hidup kami. Di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan, tolong kami untuk tetap percaya kepada pemeliharaan-Mu. Berikan kami hikmat mengelola setiap berkat yang Engkau percayakan. Kekuatan untuk bekerja dengan setia dan hati yang tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Biarlah kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu di atas segala sesuatu, karena kami percaya Engkau adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.